Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir batin, ya. Masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Semoga kita semua kembali ke fitrah, ya. Oke, malam ini sudah 8 yang hadir, ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan yang lain-lainnya juga, ya. Oke. Saat ini mungkin saya ingin bertanya, ya. Kita sudah lama nggak ikut Zoom, ya. Artinya dari awal pertama kuliah, ya, saya hanya memberikan video gitu. Kira-kira gimana? Cukup membantu tidak video yang saya kirimkan? Apakah harus melalui Zoom terus seperti ini? Gimana? Ada yang bisa kasih ini pendapat? Mungkin Siva, Rani, Susi? Siapa ini? Lumayan membantu sih, Pak. Oh gitu, ya. Lumayan cukup membantu. Oke. Ya, soalnya kan saya sebenarnya kalau biasanya itu selalu melakukan Zoom setiap minggu untuk mahasiswa karena kan lebih interaktif ya dibanding kalau kita lewat video kan hanya mendengarkan saja ya. Nah, mungkin kalau melalui Zoom ini kan bisa saling menyapa, saling bicara gitu ya. Kalau kita lewat video kan hanya bisa mendengarnya kapan saja, kadang-kadang sambil tiduran gitu. Baik, mungkin saya akan langsung masuk aja ke materi ya, karena kita waktunya juga mungkin nggak lama ya. Jadi saya berharap yang lain nanti akan menyusul, ya mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa bergabung di kita. Nah, hanya merefresh dari pertemuan awal pertama kali sampai video-video yang sebelum-sebelumnya saya kirim ya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan mengenai akuntansi sektor publik ya, kira-kira menurut kalian susah atau tidak nih mata kuliah ini gitu. Karena secara tidak langsung kalau saya perhatikan ini lebih ke arah teori ya. Jadi tidak ada hitung-hitungan dan kalian juga tidak perlu banyak materi yang terlalu rumit ya. Jadi sifatnya lebih ke arah hal-hal yang dipelajari untuk publik, untuk umum gitu ya. Oke, saya langsung masuk aja ke materi ya. Sebentar, saya share screen-nya dulu. Oke, sudah masuk ya? Bentar, saya lagi coba untuk memperkecil video, tapi sepertinya susah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita pertemuan 9 ini membahas mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, jadi kalau kalian mungkin sempat dengar beberapa tahun sebelum otonomi, ya. Jadi kita itu semuanya tersentralisasi. Jadi perekonomian kita itu dulu sebelum ada otonomi daerah, ya, itu kita semua terpusat di Jakarta. Jadi dari Jakarta inilah yang memberikan semua hak kepada daerah untuk membangun. Jadi dana-dana dikirimkan dari Jakarta ke daerah-daerah. Nah, itu yang disebut dengan sentralisasi. Nah, kemudian setelah ada yang namanya reformasi, itu daerah mulai diberikan wewenang untuk melakukan pembangunan sendiri-sendiri. Nah, itu yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, kejadian ini memang baik ya dari sisi pemerintahan daerah karena mereka berlomba-lomba untuk membangun daerahnya sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak hanya Jakarta sebagai pusat pemerintahan ya dan pusat dari negara ini yang akan membangun, tapi daerah pun diberikan kesempatan untuk membangun. Nah, inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, kita di sini akan membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Ya, jadi antara pusat dan daerah itu bagaimana sih sebenarnya sistemnya? Ya, baik. Nggak muncul ya materinya ya. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan ya, otonomi daerah itu dimulai pada tahun 2004 ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi awalnya itu adalah pemerintah pusat itu memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan pembangunan. Nah, disinilah peran dari pemerintah pusat itu untuk membagi hal ini kepada pemerintah daerahnya. Ya. Jadi tanpa wewenang pembagian ini mungkin tidak ada namanya istilahnya otonomi daerah. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, ya, itu di daerah, ya, misalnya kita ambil contoh ya, tempat saya tinggal ini, nah, saya tinggal di daerah Depok ya. Nah, itu masuk wilayah yang namanya Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, di sini keuangan atau struktur keuangan daerah itu dia ada 3 komponen. Ya, ada namanya pendapatan daerah, ada belanja daerah, dan ada pembiayaan. Ya. Ini sama seperti kalau kita di pemerintahan pusat. Ya, kalau di pemerintahan pusat itu kan kita mengenal namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, kalau di daerah itu namanya APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, di sini ada apa namanya struktur yang membedakan dengan pusat. Ya. Karena daerah itu memiliki pendapatan sendiri-sendiri. Ya, kalau kalian belajar pajak, ya, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu seperti apa? Ya, misalnya seperti pajak kendaraan bermotor, ya. Nah, terus pajak bumi dan bangunan itu nanti daerah yang mengambil. Ya. Nah, kalau daerah itu biasanya tidak hanya mengurusi pendapatan aja, tapi dia ada belanjanya juga. Jadi karena ada pegawai-pegawai pemerintahannya yang bekerja di situ, ya, di Pemdanya atau pemerintah daerah setempat. Ya. Nah, itu tentu memiliki anggaran untuk belanja pegawai, ya, untuk gaji, untuk belanja alat tulis dan sebagainya. Ya, itu yang digunakan di dalam APBD. Ya. Termasuk ada pembiayaan daerah. Pembiayaan di sini misalnya daerah itu memiliki semacam proyek-proyek. Ya, itu biasanya akan melihat dari sisi itu pembiayaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian di sini lihat ya struktur dari pendapatan, ya kita mungkin bisa perhatikan di sini ya. Nah, di sini pendapatan daerah itu ada dari pajak, ya, ada retribusi. Nah, retribusi ini bisa dari parkir, bisa dari orang-orang yang sewa-sewa di ruko, ya, ataupun retribusi dari hotel, ataupun dari mall-mall. Nah, itu ada pendapatan yang diperoleh dari situ. Ya. Dan ketiga adalah namanya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini maksudnya misalnya di daerah situ dia ada semacam produksi, ya, kita ambil contoh misalnya produksi tambang, ya, misalnya batu bara atau apa. Nah, itu nanti pengelolaannya nanti dia dikelola oleh daerah, ya, dan itu nanti kekayaannya nanti akan terpisah dari kekayaan dari Pemda setempat, ya. Nah, ada lagi namanya lain-lain PAD yang sah. Di sini maksudnya PAD itu adalah penerimaan asli daerah yang sah. Ya, ini bisa berupa misalnya dari apa namanya pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut, ya. Misalnya dia memiliki suatu lokasi wisata yang dikelola dan di situ ada pendapatan yang didapatkan. Nah, itu dia masuk ke dalam pendapatan asli daerah tersebut. Ya. Nah, kemudian ada namanya dana perimbangan. Nah, ini yang kita akan bahas, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, otonomi daerah itu didapat dari awalnya adalah sentral dari pusat ke daerah. Nah, pusat inilah nanti akan membagikan dana kepada daerah tersebut. Ya, jadi melalui APBN, kemudian nanti dibagi-bagi ke APBD di setiap daerah atau provinsi. Ya. Nah, ada 3 yang akan dibagikan. Itu namanya pertama dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini misalnya terjadi pada saat di daerah itu menghasilkan suatu kekayaan. Kita ambil contoh misalnya di Aceh, ya. Di Aceh itu provinsi yang
banyak menghasilkan gas alam atau LNG ya, liquid natural gas. Nah, di situ hasilnya itu nanti akan dibagi ke pusat, tetapi nanti pusat akan membagi kepada daerah tersebut ya. Itu di Aceh. Sama seperti kalau di Papua Irian itu ada namanya tambang emas Freeport ya. Itu pun hasilnya nanti akan dikirimkan ke pusat, pemerintah pusat dari tambang emas itu. Tapi nanti pemerintah pusat akan membagikan kepada pemerintah daerah setempat. Itulah yang disebut dengan dana bagi hasil. Kemudian kedua ada namanya dana alokasi umum atau DAU. Nah, ini yang biasanya dibagikan oleh pemerintah pusat berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan pendapatan di daerah tersebut. Gitu. Jadi ini dibagi-bagi ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti pembagiannya memang akan berbeda-beda tiap daerah. Ada provinsi dengan dana yang tinggi ya seperti DKI Jakarta ya karena memang pendapatannya tinggi. Ya, ada provinsi yang miskin ya. Ya, misalnya di Irian ya ataupun di Maluku. Nah, itu kenapa dia mendapatkan dana alokasi yang kecil ya karena memang pendapatan dia juga tidak banyak. Nah, tetapi ada juga semacam dana alokasi khusus. Artinya untuk daerah-daerah yang miskin itu memang nanti pemerintah akan lebih memprioritaskan untuk memberikan bantuan yang lebih banyak kepada daerah itu supaya pembangunan tercipta. Kemudian pendapatan lain ya yang dari daerah itu bisa kita lihat dari hibah. Nah, hibah ini adalah misalnya dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah. Itu biasanya didapat dari negara lain ya yang memberikan hibah ke kita, kemudian nanti dibagi-bagi ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat ya. Ada namanya dana darurat ya. Ini misalnya kalau ada terjadi bencana alam, nah itu nanti pemerintah pusat akan memberikan dana talangan kepada pemerintah daerahnya. Kemudian ada namanya dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Nah, ini yang saya bilang dari pajak bumi dan bangunan ataupun pajak lain-lain ya yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat kemudian nanti dibagikan kepada daerah ya. Kemudian dana penyesuaian dan dana otsus. Ini biasanya juga terkait dengan apa yang ada di daerah tersebut yang kira-kira memang harus diberikan bantuan oleh pemerintah pusat. Dan kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya. Ini kadang-kadang provinsi lain juga memberikan bantuan ya kepada pemerintah daerah yang lain yang membutuhkan bantuan. Ini biasanya memang saling membutuhkan antara provinsi satu dengan yang lainnya. Nah, inilah struktur pendapatan ya. Nah, jadi kalau kita ringkas di sini, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, desentralisasi itu adalah pembagian wewenang yang tidak terpusat lagi, tapi mulai dilakukan di daerah masing-masing. Ya. Kemudian dekonsentrasi, artinya konsentrasi tidak terpusat di Jakarta, tapi nanti dipusatkan di masing-masing provinsi. Ya. Dan tugas pembantuan. Ya. Nah, ini dari struktur pendapatan inilah yang nanti akan kita lihat. Ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Nah, jadi dengan tiga tadi, ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, atau dana alokasi khusus atau DAK. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah satu dengan daerah lain. Karena kita tahu di Indonesia ini kan terdiri dari banyak provinsi ya, 34 provinsi ya. Dan itu masing-masing provinsi itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Kaya dan miskinnya dilihat dari pendapatan asli daerah tersebut ya. Kita ambil contoh kalau misalnya pendapatan asli di daerah kita ambil contoh misalnya di mana ini? Di Jawa Barat ya. Itu kebanyakan dari pertanian kan karena banyak petani-petani ya. Nah, itu dia diperoleh dari hasil bumi di situ. Nah, kita bedakan dengan pendapatan asli misalnya di DKI. Ya. Di DKI itu banyak perusahaan, banyak jasa, perdagangan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat perputaran uangnya lebih banyak di sini ya karena ada perdagangan di sini ya. Nah, itu yang harus dibedakan antara pemerintah pusat dan daerah karena itu kadang-kadang tidak sama antar satu provinsi dengan provinsi lain dan itu yang harus diimbangkan. Makanya di sini disebut dengan dana perimbangan. Jadi diimbangkan hasilnya supaya tidak ada yang mencolok antara satu dengan yang lainnya. Ya.
Nah, ini kalau apa artinya dekonsentrasi ya? Itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah. Ini yang dimaksud pemerintahnya adalah pusat ya, dari presiden ya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Nah, jadi sebenarnya pemerintah pusat itu dia perpanjangan tangannya itu adalah gubernur-gubernur yang ada di provinsi-provinsi. Ya. Jadi gubernur itu harus tunduk kepada pemerintah pusat, ya, karena walaupun gubernur dipilih langsung oleh rakyat di daerah itu, tapi dia memiliki semacam tanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada presiden. Ya. Ini yang disebut dengan dekonsentrasi. Ya. Nah, kalau tugas pembantuan yaitu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Jadi di sini sebenarnya adalah perpanjangan tangan ya. Jadi sini yang saya bilang tadi ya. Jadi ada pemerintah pusat itu dia memberikan wewenang kepada kepala daerah ya, termasuk ke kepala desa yang ada di bawahnya ya. Tapi dia harus memberikan laporan pertanggungjawabannya ya kepada pemerintah pusat. Ya, ini namanya disebut dengan tugas pembantuan. Di daerah atau di otonomi daerah itu ada Dewan Pertimbangan. Nah, Dewan Pertimbangan ini adalah dia disebut dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dia tugasnya memberikan pertimbangan kepada presiden. Ya, dia harus memberikan semacam advice atau nasihat ataupun usulan. Ya, yang pertama adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah. Jadi kalau misalnya ada suatu daerah, ya, dia ingin tadinya dia ada 3 kabupaten, 1 kota madya, kemudian ingin dilebarkan lagi menjadi 4 kabupaten dan 2 kota madya. Nah, ini harus diusulkan ya kepada Dewan Pertimbangan ini tadi, karena dia nanti akan memutuskan boleh tidak dibentuk kabupaten baru ataupun ada kota madya yang baru. Nah, ini nanti tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ya. Termasuk penghapusan. Ya, misalnya ada kira-kira kabupaten yang kira-kira harus digabung dengan yang lain karena terlalu rumit kalau dia harus terpisah. Nah, ini dia juga masuk ke dalam ranahnya Dewan Pertimbangan. Ya. Kemudian yang kedua itu hubungannya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, Dewan ini nanti dia akan melihat apakah adil atau tidak pusat ini memberikan dana-dana bagi hasil kepada daerah tersebut. Ya. Itu memang akan dilihat dari seberapa banyak daerah itu menghasilkan dan apakah daerah tersebut juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan hal-hal yang lain di luar dari kemampuan dia. Kemudian yang ketiga, kemampuan daerah kabupaten dan daerah kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Nah, ini mungkin kabupaten ataupun kota madya itu ada semacam kewenangan bagaimana mereka dapat mengalokasikan dana-dana yang diterima dari pusat. Ya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu dibantu Kepala Sekretariat yang membawakan bidang otonomi daerah dan bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi di sini tugasnya ini nanti adalah akan dibantu ya oleh Kepala Sekretariatnya. Oke, sepertinya materinya tidak terlalu banyak ya untuk otonomi daerah ini. Mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ya supaya mungkin kita lebih interaktif ya. Oke, ini yang hadir ada 14 ya. Susi? Pak, mau nanya, Pak. Iya, siapa ini? Susi. Susi, Oke, Pak. ya, silakan. Mau bukan itu sih, Pak, mau nanya yang soal UTS kemarin kok banyak yang nggak ada di materi ya, Pak? Oh gitu. Ya memang kan kita nggak akan selalu mengacu kepada materi yang akan kita ajarkan karena sebenarnya patokannya harusnya sebenarnya dari buku. Ya, jadi kalian sebenarnya untuk belajar itu tidak harus terpacu dari materi yang diambil karena materi ini sebenarnya terlalu sedikit untuk kalian bahas atau kalian pelajari ya. Kalau saran saya kalau ingin supaya lebih banyak yang kalian dapat ya, itu lebih baik kalian lihat silabus, di situ ada buku yang harus kalian baca ya. Nah, itu akan diambil dari situ untuk materi-materi yang akan diujikan gitu.
Ya, untuk materi-materi yang tertentu yang ada di dalam slide itu lebih sifatnya hanya lebih membantu saja untuk bagaimana secara logika, secara ini kalian bisa belajar mengenai materi yang ada di kuliah ini gitu. Termasuk latihan-latihan soalnya itu kan juga hanya untuk membantu secara sederhana saja gitu ya. Tapi kalau ingin lebih kalian memahami ya mengenai materi di mata kuliah ini, saran saya cobalah kalian lihat di silabus, kemudian di situ kan ada referensi buku yang harus dibaca. Nah, itu yang biasanya keluar soal-soalnya dari situ. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Mana yang lain? Ada yang lain? Kita ada 15 ya peserta. Oke. Oke, kalau gitu saya tidak bisa berlama-lama ya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan soal ya. Nanti akan saya buka di e-learning ya. Kalian coba kerjakan latihan soal pertemuan ke-9 ini. Oke, itu saja semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.